Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok Dupan. Apa itu? 28. Nah, kali ini kita kedatangan 2 tamu nih. Siapa aja? Ada Bu Mita sama Pak Aris. Halo Bu Mita, Pak Aris. Halo. Nah, sebelumnya nih, gimana kabar Ibu Bapak nih? Dari Nah, Pak sih Bapak dah. Asungkara sehat ya. Jadi ya lumayan sih kesibukan kemarin juga dari proyek-proyek ini ya karena cukup padat juga dan Pak juga dapat membantu guru-guru CGP gitu. Jadi ya lumayan padat juga. Kalau Ibu gimana? Kabar hari ini? Iya. Ya, baru sembuh. Jadi harap maklum ya kalau sedikit agak gimana gitu ya suaranya mungkin karena emang ya kita lihat lah cuaca saat ini emang agak nggak nentu, jadi emang Ya. gampang, jadi banyak yang sakit. Sama-sama masih pilek juga. Ya, dan memang ya kegiatan biasalah guru ya, ngajar kan pastinya dan Ya. kegiatan yang lainnya. Ya. Ya, oke. Berarti susah ya ngurus proyek itu ya? Nggak susah sih, tapi diserang banyak siswa sih gitu ya susahnya. Coba Pak, contoh kita nih kan satu kelas sudah dikasih nih, oh kita bimbing kelas ini, tapi kita diserang tuh sama kakak saya juga, Pak tolong dong bantu saya bimbing ini Pak, gitu. Ya oke, kita Gak kan hanya satu kelompok Ya, ya Pak Haris satu ya, kelompok. bisa lebih dari 2 gitu. Bu bisa minta bantuan nggak? Tolong ini proposal Ya, nah itu. Oh ya, ngomong-ngomong, sebagai guru di SMA 7, Bapak Ibu nih ngajar apa sih? Kalau boleh tahu. Dari Bu Mita? Oke. Kayaknya sudah pasti tahu Ibu ngajar apa ya. Ibu Tahu udah dong. ngajar kamu dari kelas 1 ya. Ya. Kelas 10 maksudnya. Ya. Jadi Ibu di sini mengajar sejarah. Haris? Ya kalau Pak sini ngajar sosiologi ya, Pak ngajar yogi juga kelas 10. Ya, Pak. Tapi sekarang nggak ketemu. Udah beda, Kelas Pak. D ya. Ya. Sudah beda jalur ya. Ya, beda jurusan ya. Ya. Oke. Nah, ngomong-ngomong nih, kita kan lagi ada proyek, yaitu Suara Demokrasi. Ya. Nah, kira-kira menurut Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, demokrasi itu menurut Bapak sama Ibu itu apa sih? Terima kasih. Suara demokrasi. Ya. Oke Pak Haris dulu deh. Oke, dari Pak deh ya. Demokrasi Pak sebagai orang awam dulu. Nah, ini dari kacamata orang awam apa dari kacamata template nih dari umum? Nah, Ya, dari awam lah dari dulu. awam ya. Ya kita tahu bahwa demokrasi itu nggak asing lah di telinga kita ya. Demokrasi itu sering kita lontarkan, sering kita dengar. Jadi menurut Pak, suara demokrasi ya. Demokrasi itu suara dari rakyat. Ya, suara dari rakyat yang dimana kalau secara undang-undang di kita di Indonesia ideologi yang terbuka, demokrasi itu yang dimana setiap rakyat punya suara atau punya sebuah punya sebuah hak untuk berbicara atau memberikan sebuah pendapat mereka ataupun memberikan sebuah opini mereka untuk mengkritik pemerintah ataupun entah itu secara luas tuh ya. Kalau secara sederhana mungkin di keluarga mereka juga berhak untuk berbicara, entah itu posisinya sebagai orang tua ataupun sebagai anak pun juga punya hak untuk bersuara. Ya, Benar, Pak. ya sebagai sederhananya kayak gitu ya. Mungkin dari Ibu. Demokrasi ya. Iya, Oke, demokrasi. kalau secara etimologi, Ya. tahu nggak etimologi itu apa? Kurang tahu. Akar kata ya. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, jadi dari kata demos dan kratos. Ya. Demos ya bukan demon ya. Ya. Demos itu adalah rakyat, ya. Kratos itu kekuasaan. Nah, jadi bisa kita lihat nih, bisa disimpulin ya secara sederhana, demokrasi adalah sesuatu yang berada di tangan rakyat. Dalam hal ini adalah kekuasaan. Jadi kalau kita bicara demokrasi itu sebenarnya semacam sistem pemerintahan. Ya. Yang mana Betul sekali, dalam Pak. sistem pemerintahan itu berada di tangan rakyat. Nah, kalau kata Ibu Lupa Aristoteles kalau tidak salah, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya. Rakyat. Itu yang dipegang teguh sih ya, termasuk kita kok dari SD kan itu ya Bu ya. Iya. Ya, dari SD itu diajarin bahwa oleh rakyat, untuk rakyat dan juga dari rakyat. Ya, Nah, atau sih. dari kita, untuk Untuk kita, kita, oleh kita, oleh kan gitu ya biasanya. Kayak hak-hak manusia gitu kan? Ya. Karena terkaitnya memang sama itu, sama HAM, hak Ya, asasi hak manusia. manusia. Jadi disinilah bagaimana demokrasi itu berkembang. Ya. Tuh, dari situ munculnya. Baik. Nah, tadi kan kita sudah bahas nih arti dari demokrasi itu sendiri. Ya. Nah, menurut Bapak, contoh-contoh dari prinsip Nilai. penerapan demokrasi itu apa sih?
Ya, nilai-nilai penerapan demokrasi. dari Bapak ya. Hmm. Oke, karena tadi Pak udah nyontohin dari yang lingkup sederhana dari keluarga itu dah termasuk yang tadi Pak jelasin contoh penerapan nilai demokrasi yang paling sederhana deh. Kalian nih contoh di keluarga sebagai anak di dalam menentukan masa depan kalian. Contoh paling sederhana kalian sekarang sudah bisa nih memilih sekolah yang kalian inginkan. Di mana sih mau sekolah kayak gitu. Ataupun dalam penentuan jurusan. Ya sekarang sih nggak ada jurusan sih. Dibilang mata pelajaran. Di dalam memilih mata pelajaran tentu kalian di keluarga kan bakal ditanya nih. Contoh nak Yogi sama Bapak nih. Nanti kamu kelas 11 kan milih mata pelajaran nih. Kamu milih apa nih Gi? Pasti digituin sama orang tua kan. Ya, Kamu pasti, berhak nih ngomong nih kan Yogi kan. Ya. Pak saya inginnya kayak gini Pak. Saya inginnya milih mata pelajaran ini karena apa? Saya nyaman dengan mata pelajaran ini Pak. Ada sisi kemudian satu sisi yang lain mungkin guru saya di sekolah juga nyaman kita kalau belajar ini Pak saya sehingga saya memilih Pak. Gimana pendapat dari Bapak? Kemudian bapaknya memberikan oh iya kalau memang kamu itu keinginan kamu itu silakan. Nah itu bagian dari suara demokrasi itu penerapan demokrasi yang paling sederhana dari keluarga gitu. Itu sih yang bisa Pak berikan contoh dari suara demokrasi di keluarga. Kalau dari sekolah itu gimana sih Pak? Dari Bapak Ibu itu kan udah lama jadi guru. Gimana sih penerapan demokrasinya di Banyak. sekolah? Kalau kita bicara sekolah ya banyak. Jadi Kita bicara kelas. Hal yang paling mungkin sederhana paling awal, ketika kalian masuk kelas tahun ajaran baru, pasti yang diminta pertama adalah pengurus kelas, Ya, kan? pasti. Nah, dalam memilih pengurus kelas inilah di situ bagaimana kemudian nilai-nilai demokrasi itu mulai bisa diterapkan. Ya pemilihan ketua kelas, ya belum lagi wakilnya dan perangkat yang lainnya. Biasanya kan pasti pemilihan ketua kelas siapa yang bersedia maju, pasti itu yang pertama kali kan Ya, yang pasti. akan dilakukan. Itu biasanya dibantu oleh wali kelas ya. Untuk pemilihan perangkat siapa yang mau maju gitu. Kecuali udah nggak ada banget nih, baru biasanya ditunjuk sama wali kelas. Tapi kalau misalnya biasanya ada beberapa nama. Nah, ketika beberapa nama akan dilakukan musyawarah dulu, Ya, di kesepakatan sama teman-teman sekelas. Siapa nih? Kemudian dihasilkan mufakat. Nah, disitulah. Nah, ini ada nilai demokrasi di sini karena ada musyawarah yang mencapai mufakat. Tapi kalau misalnya nggak sampai mufakat karena udah saking bingung kan, udah akhirnya berakhir dengan voting. Nah, ini adalah contoh kecil dalam lingkungan. Nah, selain ketua kelas juga ada pemilihan ketua OSIS yang baru kemarin kita laksanakan ya. Benar kali Pak. Ya, jadi kan hasil dari keputusan kalau kita lihat baik nanti pemilihan ketua kelas, kemudian OSIS gitu. Dan hal-hal lain juga ya, misal kesepakatan di kelas ya. Kemarin kan ada ya diminta buat kesepakatan kelas itu ya salah satunya. Ya. Ini kan bentuk demokrasi. Semua keputusan berada di tangan kalian. Ya, seisi kelas, seluruh siswa di kelas tersebut, bukan milik 1-2 orang. Kalau 1-2 orangnya itu nggak terima gimana Bu? Oh boleh, dia mengajukan keberatan. Sampai nanti misalnya nih ada keberatan, dia mengajukan. Yang penting dari beberapa teman-teman bisa memberikan semacam argumen yang jelas, keyakinan yang jelas, akhirnya dia bisa menerima ya, akhirnya kesepakatan. Kan ada kesepakatan. Karena pada akhirnya pun pasti akan ada kesepakatan. Karena yang namanya untuk bersama. Karena kalau misalnya walaupun memang kesepakatan terkadang sifatnya sedikit memaksa, ya, tetapi memang yang namanya keputusan bersama pasti akan dipilih yang biasanya suara terbanyak. Ya. Mayoritas. Ya, mayoritas gitu ya. Karena memang kalau kita menunggu sampai benar-benar sepakat itu terkadang butuh waktu. Makanya terkadang itu salah satunya melalui voting tadi ya. Ya. Kalau voting sih biasanya ya kalau sepengalaman Pak dulu berorganisasi di perkuliahan biasanya kita ambil keputusan nih rapat kita. Kemudian kalau satu pertentangan namanya otak manusia kan unik nih, beda-beda nih pendapatnya mereka beda-beda. Itu kita kumpulin jadi satu, kita pilih voting di mana penetapannya. Itu ada 50+1. Ya. Yang 50+1 itu berarti setiap anggota yang sudah datang, nah itu dalam pengambilan keputusan harus 50+1. Jadi setengah anggota dan ditambah 1. Maka boleh kita dalam mengambil keputusan. Kalau kurang dari itu nggak boleh. Boleh kita rapat, boleh kita ngumpulin argumen mereka. Tapi belum boleh kita putuskan seperti itu. Sehingga harus memang secara aturan ya harus 50+1. Jadi setengah dan satunya lebih dari satu itu
yang harus datang rapat untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi nggak ujug-ujug harus udah kumpul nih. Contoh anggota MJ ada atau OSIS ada 30 yang datang rapat cuma 10 memutuskan sesuatu, nggak bisa, nggak boleh. Harus 11 orang yang datang. Dan itu pun diambilnya harus semua sepakat kayak gitu. Itu sih sepengetahuan Pak. Ya. Sama. Ya. Tadi kan Bapak udah jelasin nih tentang implementasi dari demokrasi itu sendiri. Ya. Nah, menurut Bapak, apakah demokrasi itu sudah sesuai saat ini atau belum? Di mana dulu konteksnya nih? Di sekolah yang lebih kecil atau di keluarga atau di negara ini yang lebih luas? Mungkin Bapak bisa dari sekolah dulu, soalnya kan Sekolah. dari pemirsa kita juga dari sekolah. Ah. Mungkin, ya. Nah, sebelum lanjut atau Pak minta dulu Mungkin izin minum ya? Oh Ya, iya, silakan, silakan. Oh, kalian nggak ada ya? Heeh. Aduh. Ini Kita di yang endorse nggak? nonton, Pak. Nggak Tadi tahu. sembunyi aja. Nggak kayak Kayaknya ditutupin aja Pak. Nanti dikiranya endorse ntar mereka. Mungkin Bapak Oke. bagi sedikit bisa. Oke, dari minta mungkin. Apa tadi? Kok saya lupa? Kayak Tadi kan kita udah menjelaskan Ya. tentang prinsip implementasi Oh, dari iya, sorry, contoh iya. demokrasi itu sendiri. Nah, menurut Ibu itu apakah sudah sesuai belum? Oh iya, ya. Sudah sesuai nggak ya? Ya, sekolah. Apa namanya pelaksanaan demokrasi itu sendiri, gitu ya? Bisa dibilang sejauh ini sudah sesuai. Kalau kita bicara lingkungan sekolah ya, Iya. ya berdasarkan kegiatan yang sudah kita laksanakan, ya, bisa dibilang sudah berjalan. Iya. Tapi memang nggak bisa tidak menutup kemungkinan yang tadi kayak ibu bilang kan, Ya. apa ya, yang namanya kepala itu kan banyak. Tidak selalu apa yang menjadi keputusan orang itu akan disetujui oleh pihak-pihak yang lain. Nah, apa namanya, ketika nih ada orang misalnya yang tidak setuju, itu sah-sah saja. Gitu. Tapi pada akhirnya dia mengalah, dia diam, oke. Gitu. Tapi ada juga yang ketika misalnya ada nih orang mengkritik. Nah, sebenarnya kalau dibilang apakah sudah berjalan banget, mungkin ada hal-hal yang tidak berjalan. Karena kalau kita bicara soal demokrasi juga tidak akan jauh dari yang namanya kritik kan, ya, Iya. kritik dan saran itu ya. Mm-mm. Nah, mungkin ada juga pihak-pihak atau yang katakanlah kalian deh dengan teman-teman ya. Mm-mm. Ketika misalnya kalian dalam satu tim, dalam satu kelompok, Iya. ada kerja kelompok atau apa. Kadang ada kita memberikan kritik. Ya, pastinya. Pasti ada yang nggak terima kan? Ya, Ya, pasti. ya, Nah, banyak di banget. sana bisa dibilang sebenarnya demokrasi itu nggak begitu berjalan. Kenapa? Karena dia tidak bisa menerima kritik, tidak bisa menerima masukan. Pada akhirnya dia tetap menjalankan apa yang dia inginkan, tidak mau menerima masukan dari teman. Nah, makanya bisa dibilang di situ demokrasi tidak benar-benar berjalan sebenarnya. Karena pada dasarnya kok demokrasi ketika ada permasalahan, ada masukan, ada saran, ada kritik, dicoba untuk membangun, menyelesaikan, ya mencari penyelesaiannya seperti apa bersama-sama. Nah itu sebenarnya di sana. Jadi ya apa ya, kalau dibilang apakah demokrasi sudah berjalan, implementasinya sudah baik, ya bisa dibilang sebenarnya belum sepenuhnya. Kalau menurutnya Ibu sih. Iya. Gimana dengan Pak Aris? Kalau menurut Pak sih nggak berbeda jauh ya. Iya. Jadi tentu dalam penerapan demokrasi itu kan memang cukup kompleks. Jadi harus bagus 100%. Kayaknya butuh proses, mungkin ada pencapaian yang mungkin bisa 100%. Tapi untuk saat ini di sekolah ini mungkin Pak selama setahun di sini ya Pak, baru setahun di sini kan, dalam penerapan demokrasi ya Pak anggap sudah berjalan dengan lancar lah. Makanya contoh pemilihan ketua OSIS, sudah ada demokrasi, sudah ada calon-calonnya, bakal calon, kemudian ada orasi, dunia ada pemilihan secara langsung juga, prosesnya udah ya, Pak, ya, prosesnya udah berjalan lancar. Dan juga sekarang ditambah adanya MPK. Oh Ya, ya, ya. betul Itu sekali. kan katanya jembatan penyalur antara siswa seluruh warga sekolahnya dengan OSIS. Ya, yang OSIS nanti menyampaikan ke pembina OSIS dan juga dengan guru-guru gitu. Itu juga bagian dari demokrasi juga, yang dimana pemenuhan dari suara-suara setiap siswa gitu. Apapun aspirasi yang diinginkan oleh siswa, entah itu terkait ekstra, terkait sarpras di sekolah ini, ataupun program lainnya yang belum terpenuhi yang mereka dapatkan di SMA 7 ini, disampaikanlah melalui MPK yang mana jadi jembatan ke OSIS. Ya. Dan itu kan masih belum kita anggap ataupun belum kita bisa nilai karena baru berjalan tahun ini. Yang mudah-mudahan memang bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang kita inginkan, memang benar jadi jembatan, dan apapun aspirasi yang diinginkan oleh siswa bisa nyampe di OSIS dan juga bisa disampaikan ke guru-guru ataupun ke atasan. Tapi kalau bicara soal itu memang kalau Ibu lihat ya selama ini
kalau kita bicara hubungan antara sekolah dengan siswa ya, Pak Aris ya. Sejauh ini Ibu lihat sudah baik ya, sudah berjalan kalau kita bicara soal demokrasinya. Kenapa? Kayak tadi sudah dijelasin sama Pak Aris bagaimana ketika misalnya siswa tuh katakanlah ada aspirasi atau semacam tuntutan gitu ya, keinginan gitu disampaikan ke sekolah, dan sejauh ini kan selama ini selalu diupayakan oleh sekolah ya, selalu diupayakan dan diberikan ruang ya, difasilitasi ya. Jadi bisa dibilang kalau bagaimana jalannya gitu ya, sebenarnya sudah berjalan dengan baik demokrasi itu, tapi ya tetap yang namanya manusia ya yang menjalankan kan pastilah ada ininya dikit-dikit gitu ya, kurangnya. Ada yang sempurna. Iya, tapi kalau kita bicara secara menyeluruh, misalnya di sekolah ini ya, Ibu bilang ya, secara sistemnya di sekolah ini sudah berjalan, sudah bagus sekali. Ya. Terus gimana kalau misalnya kok takut berpendapat gitu loh, malahan pas udah terjadi sebuah rencananya tuh, malahan dia komplain gitu. Sebagai penengah Bapak Ibu tuh gimana menanggapi? Ketika gini, berarti ketika ada program kerja yang tidak sesuai dengan siswa, mungkin ya Pak jadi penengah ya bisa. Itu kan program kerja itu kan akan berjalan selama 1 tahun. Ya, dan itu contoh di tahun ini Simponi kemarin, Simponi 7 ya, yang ke-7 yang ke-30 Simponi 7, tapi yang tahun yang Simponi yang ke-7 kan. Nah, itu kan ada mungkin beberapa acara yang memang mungkin tidak berdasarkan ataupun tidak keinginan dari beberapa bagian siswa. Ya tetap kita kan ada evaluasi tuh dari OSIS kemarin, dan juga dari pembina OSIS juga ada evaluasi gimana nih, apakah sudah berjalan nih semua program kemarin auto acara gininya, jeda ulang tahunnya, dan apa yang kurang, apa yang mau ditambahin lagi mungkin tahun depan gitu. Karena pengalaman Pak kemarin tahun sebelumnya awal masuk di sini kan nggak sampai sebesar gini hasilnya, maksudnya jedanya ini nggak sepanjang gini dan padat acaranya nggak sepanjang ini. Contoh kemarin ya nggak, guru-guru tuh ada lomba juga nggak siswa aja kan. Nah itu bagian dari juga mungkin suara-suara dari setiap warga sekolah, nggak termasuk siswa, dari guru juga. Apa gurunya cuma diam aja, guru pun lihat siswanya lomba, apa nggak guru dia ada lomba juga. Nah itu juga nyampe tuh akhirnya, dan itu dijalankan ya. Itu mungkin nanti kalau ada program kerja yang nggak sesuai ya harus dibicarakan. Nggak mau secara langsung ya tulis, kan ada tuh kotak surat surat ataupun lewat MPK surat bisa, nggak sebut nama mungkin bahasa ya tentu sopan sesuai dengan kaidah bagaimanapun di sekolah. Yang pasti kalau misalnya ada sesuatu yang memang di tengah-tengah jalan lah, katakan ketika program itu berjalan, ketika ada nggak sesuai nih sama ininya kita, ya seperti tadi dibilang sama Pak Aris, ya dibicarakan dan pasti biasanya akan ditengahi, ya dievaluasi, menjadi bahan evaluasi untuk kedepannya, bagaimana agar bisa mengakomodir keinginan-keinginan dari para siswa, tapi juga disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya, nggak ujuk-ujuk dipaksakan begitu aja, karena kan kita juga bagaimana kondisi sekolah jadi nggak semua. Makanya terkadang tidak semua masukan atau apa keinginan itu bisa dilaksanakan begitu saja. Karena kita juga berpatok pada bagaimana situasi yang terjadi di sekolah. Ya kan tadi kan udah siswa tuh punya MPK. Nah kalau misalnya guru sendiri tuh siapa yang dijadikan sebagai jembatan ya untuk menghubungkan antara guru dengan OSIS? Mungkin dari pembina atau apa mungkin? Untuk guru di luar pembina ya. Untuk menjadi jembatan KOSIS. Jadi gini, kita sih nggak ada KOSIS ya. Kita itu ranahnya gini, kita kan punya struktur nih, siswa, kemudian di sekolah ini ada OSIS untuk organisasi, kemudian ada guru, dan ke atas sampai waka dan kepala sekolah gitu. Kita di guru-guru itu langsung kita kan juga ada rapat di guru-guru nih, kita tentang program kerja apa dan sebagainya gitu. Itu ketika ada masukan, contoh kegiatan untuk kemarin ya pembina OSIS, ya mungkin kita guru-guru tuh kita nyampein ke pembina OSIS, ayo dong ada yang lomba untuk guru-guru dong gitu. Jadi tampung oleh pembina OSIS nyampaikan ke atasan, ya disetujuin kayak gitu. Itu sih dari guru-guru Kalau intinya kalau misalnya bicara jembatan antara guru sama OSIS nih,
Ya memang melalui pembina Pembina OSIS, OSIS, ya. karena kan OSIS sendiri punya pembina dan kebetulan ibu sendiri pembina OSIS. Wow, baru tahu sih. Iya kebetulan sendiri. Jadi tapi memang bisa dibilang ibu tidak terlalu banyak kontribusi ya gitu ya. Ya pembina ya ikut aja gitu kan, cuman sekedar. Tapi kalau misalnya kegiatan apa kita ikut serta gitu, tetap mengawasi kegiatan gitu ya. Jadi biar agar bagaimana kegiatan itu berjalan gitu ya, tetap berjalan biar tidak meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan gitu ya. Ya namanya bagaimanapun walaupun OSIS anak muda ya kadang. Ya, Mestinya. jadi kalau bicara jembatan antara guru sama OSIS ya itu pembina, tapi tidak terlalu berjurang sih ya menurutnya ibu. Jadi nggak perlu terlalu jembatan Ya. karena dasarnya OSIS ini kan siswa. Siswa, Ini kan juga diajar oleh guru-guru yang lain. Jadi ya sama aja sih. Mereka mau misalnya mereka mau minta pendapat sama guru lain pun sah-sah saja gitu, juga nggak masalah gitu. Yang penting tetap pada kaidahnya aja gitu, ada prosedurnya. Oke, kita lanjut dah ke pertanyaan yang lebih mendalam lah soal negara nih. Lebih luas. Berat. Iya, ya, lebih luas. Lebih berat. lebih luas. Mendalam. Iya, ya. Jangan terlalu bahaya ya. Agak berat nih Ya, sebenarnya. kita kan Oke. tahu nih Indonesia sebagai negara demokrasi ketiga nih. Menurut Bapak Ibu, pemilihan pemilu 2024 nih gimana sih, Pak Ibu? Silakan. Dari ibu dulu. Pemilu ya, oke, ya menjelang pemilu ya, ini kita ya, woi. Temanya tuh gini banget ya. Sudah Pas mulai banget berbahaya. kayaknya. Ini pemilu Sebenarnya tidak serentak yang berbahaya. kedua. Iya, Hah? iya, ini pemilu serentak yang kedua ya. Enggak, bukan. 2009. Enggak. 2019 Pertama kan kali itu 2009 Enggak, maksudnya yang dari satu yang DPR. oh ya, kedua Ya, ya, 2019 jadi satu, kemarin ya. ya, jadi Yang satu. pertama 2019 kemarin jadi satu ya, Ya. langsung pemilihan presiden ya, anggota legislatif Iya, ya, ya. DPR, DPRD, Ya, DPD semua tuh jadi satu. jadi satu. Ya. Ini kalian udah 17 tahun belum? Udah, saya udah. Kalau saya belum sih. Belum ya? Oke, jadi berarti bakal jadi ini ya, pemilih Udah daftar KTP. pertama ya. Belum. Kamu kan? Tahun ini 17. Tahun ini tahun 17. ini Oh, ya. Oktober ini. oh iya ya, bisa nanti. Ya, Ya. rasakan udah sensasinya 17. membuka kertas Kayak panjang, bingung milih, aduh ini siapa saya pilih. Karena ibu dulu gitu, dari pertama kali pemilihan tahun berapa itu ya, 17, udah dari ibu sih, jadi dari pemilihan pertama sih udah ikut ya, dari 2009, Oh, pemilihan langsung pertama ketika Presiden SBY kan. Gimana rasanya milih, Bu? Pertama kali waktu Iya. itu Ibu itu SMA, 2009 udah kuliah Pak. udah kuliah. Iya, sudah kuliah Pak Riz. Tuh ya udah kuliah waktu itu. Ya udah kritis ya. Ya, pilih. Waktu presiden sih udah tahu ya. Waktu anggota legislatif ini siapa? Ini jujur. Sebanyak itu kan. Iya. Anggota DPR sebanyak itu dan I don't even know no one dari saya bahkan nggak tahu siapa ini gitu ya. Yang paling lucu mungkin pernah ibu ini tapi jangan diikutin ya. Iya. Waktu itu pemilihan anggota DPD. Ya. Ada beberapa nama dan ibu tuh bingung siapa. Entah ngerasa karena sebagai perempuan biar ada deh anggota DPD perempuan. Udah itu coblos Kesaran gender nih. coblos aja lah yang perempuan padahal nggak tahu ini siapa, saya coblos aja tapi jangan diikutin ya. Nanti Oke. untuk pemilu ini kalian perlu tahu track record calon pilihan kalian siapa. Ya, tentu. Iya, iya. Presiden sekalipun ya. Jadi kalau mengenai pemilu nanti pokoknya ya harus siap pasang telinga dalam artian apa? Mendengar segala informasi tentang calon-calon pilihan termasuk legislatif semuanya, Iya. termasuk presiden. Apalagi kan Pasang mata, baca semua informasi yang ada di sosial media. Apalagi kalian ini kan generasi sosial media tuh. Z. Ya. Gen Z, Gen Z ya. Gen Z. Ya, apa-apa sosial media. Termasuk ibu sih sebenarnya sekarang apa-apa sosial media ya, udah jarang nonton TV. Mungkin bukan jarang lagi, nggak pernah kayaknya. Terus yang berikutnya adalah no baper. ya. Apalagi kalau kita udah punya pilihan yang benar-benar kuat dan kita Ya gini. sih. Kenapa? Sosial media akan menjadi tempat pertarungan paling sengit. Ada bikin dan itu ya resiko bisa merusak pertemanan. Kenapa? Ibu udah lihat sendiri yang pengalaman tahun lalu ya, pemilu tahun lalu gimana temennya ibu ini punya temen, Ya. satu teman SMA, satu teman SMP. Mereka punya pilihan yang berbeda. Ya. Mereka saling gini, gila pokoknya saling menjatuhkan keras banget. Ibu sampai ya Tuhan kok gini banget, setiap buka sosmed gitu isinya orang misuh-misuh masalah pemilu, saling menjatuhkan satu sama lain. Ibu cuma bisa ngelus dada aja. Cibung Makanya kampret.
Cebong kampret. Iya, Cebong kampret. ya cebong, ya itulah Ya, pokoknya cebong kampret, cebong ya. kampret ya istilahnya apa. Ibu ini kan termasuk dari dulu bisa dibilang ya. Nah, Kalau kata ya Pak Hatta sih politik bebas aktif. Karena ibu Ya. emang bukan tipikal yang pro kemana, termasuk tokoh sekalipun gitu ya. Tidak yang condong ke satu tokoh aja enggak gitu. Bahkan kalau ditanya sampai detik ini calonnya ibu siapa, ibu belum tahu. Seriously. Makanya tapi baca sosmed tuh emang bikin rada gila kadang. Soalnya Emang gitu orang emosi, orang ini saling menjatuhkan tuh Ya, benar-benar kayak gini ke mental kita juga. Makanya ibu bilang jangan baper nanti. Jangan sampai itu benar-benar kayak bikin kita emosi sendiri malah. Ya, harus untuk- saling hargain Iya, pilihan ini masing-masing. harus bisa saling menghargai. Kalau kamu ingin mengangkat tentang tokoh pilihanmu, siapa ini pilihanmu? Jangan sampai menjatuhkan pilihan orang lain. Ya, ya, ya. Belajarlah bijak gitu loh dalam mendukung pilihanmu. Nah, itu sih kalau menurut ibu yang untuk pemilu 2024 karena emang rentan sih. Apa sih namanya gesekannya juga ya Pak Aris ya? Ya, Cerita tentu. tadi. Tentu, apalagi isu-isu yang berkembang, isu yang dipakai itu isu agama Nah, gitu ya. itu. Wah, Wah, ya. Iya, sih. itu riskan banget. ya apalagi kita sebagai enggak kita mengecil hati untuk kaum yang minoritas ya. Itu juga apapun nanti ketersinggungan, kita kan punya ego nih, punya ego, punya perasaan. Iya, kalau kita disinggung pastilah kena. Tapi gimana sekarang kita mengelola ego kita? Ya, mengelola ego kita. Kalau kita disindir, kalau itu memang nggak bener, ya Ya, anggap ya, aja yang biasa. lalu gitu. Ya, anggap aja itu adalah sebuah apa ya rencana adu domba lah kayak gitu. Kita tuh di adu domba, Perlu diingat itu hanya sekelompok orang. iya. Karena tidak semua, kata lagi nih, kalau kita bicara mayoritas minoritas gitu ya, tidak semua mayoritas akan berpikir seperti itu. Ya, oknum lah. Iya, Beberapa itu oknum dan kelompok biasanya Ya, ya. yang memang ingin apa ya, ada semacam kepentingan. iya Ya, ada kepentingan. Bahkan terkadang memanfaatkan situasi gitu. Ya. Karena memanfaatkan situasi karena mereka ngerasa oh, ini cocok nih jadi bara. Di kobar kan diinin banget, dihidupin banget gimana caranya biar huru hara gitu. Karena Gimana solusi? ada pihak-pihak yang memang tidak suka melihat orang tenang. Ya. Ya kan? Ya, pastinya. Nah, kayak di saat seperti ini tuh, suka banget kalau udah saling gesek satu sama lain, udah nggak ada ketenangan gitu ya. Emang rentan banget nih tahun-tahun pemilu nih. Kayak Pak Aris ya. Ya, termasuk Apalagi yang milih itu kan banyakan generasi Milenial. muda. Sasaran kalian, sasaran Iya. utama. Nah, Pasti. kenapa Pak cukup pro dengan pernyataan dari BEM UI, yang ketua BEM UI kemarin, yang dimana ayo dong politik masuk ke ranah pendidikan. Sekarang politik itu bukan hal awam lagi di pendidikan. Karena apa? Ya, pastinya. Karena kita biar tahu, biar sampai bener apa sih program kerja dari pemerintah, apa sih program kerja dari calon yang menjadi pejabat nanti kayak gitu. Contoh presiden. Ya itu dah yang viral kemarin yang dimana beliau mengirim surat undangan kepada bakal calon yang sudah muncul, yang sudah ya yang walaupun belum resmi nih diumumkan oleh KPU, tapi udah muncul lah nama-namanya, kayak tiga nama itu diundang langsung ke kampus untuk orasi langsung, untuk saling menceritakan ataupun gini visi misi mereka lah gitu. Jadi tersampaikanlah dengan langsung kepada rakyat. Itu kan juga termasuk rakyat, siswa itu kan termasuk masyarakat Iya, siswa Pak. itu. Iya. Sehingga bukan hal awam lagi untuk politik masuk ke ranah pendidikan kayak gitu. Karena Tapi- itu lagi Iya, lanjut dulu Pak Aris. sebagai gitu adalah sebuah undangan. Bukan lagi ujuk-ujuk calonnya ini beda cerita kalau calon ini memang ujuk-ujuk ke sekolah. Mengajukan diri, Ayo dong ya. pilih saya. Nah itu salah. Tapi ini kan diundang untuk langsung nerangin visi misi mereka, tujuan mereka gimana. Terus kita juga dibolehkan untuk bertanya sepuas-puasnya terkait kalau nanti ada masalah gini gimana cara manasnya. Kalau ada masalah gini kita nanti boleh kak nuntut bapak kalau memang bapak nggak benar gini. Terus gimana kita alur itu harus tersampaikan biar nggak kayak sekarang. Pak cukup jengkel juga dengan pemerintah yang dimana mereka udah bagus nih bikin undang-undang omnibus law, undang dan lain sebagainya. Tapi dalam penyampaiannya ke masyarakat, Pak bilang ada miskomunikasi lah. Contoh di Indonesia Lawyers Club yang di TV One. Di mana itu? Artificial Lawyers Club. Iya, ya itu. ILC. ILC. Karena kan Luhut dan teman-teman lainnya penyampaiannya bagus nih. Oh ya, gini loh rencana pemerintah gini-gini nih.
menurut Pak oh bagus itu, tapi terimanya di masyarakat nggak gitu masalahnya. Undang-undang itu akan multitafsir ketika dibaca oleh orang awam dan disebarkan oleh orang awam. Beda yang baca itu orang hukum. Makanya kenapa kemarin di LSI itu ditentang keras juga. Ini mahasiswa ada yang jurusan hukum nggak? Nggak ada. Terus gimana kita debat? Tahu nggak cara baca undang-undang itu gimana biar nggak multitafsir? Sampai digituin. Makanya Pak cukup jengkel dengan pemerintah yang dimana sosialisasi tentang aturan baru, program baru yang nggak tersampaikan dengan bagus oleh gini. Sehingga sekarang Jokowi mengundanglah influencer, artis-artis untuk diajak ke IKN, nyoba LRT, nyoba kereta cepat bawah tanah. Itu apa tujuannya? Untuk agar mereka nih jebar, agar mereka tahu oh gini loh dari orang yang terkenal nyebarin informasi ke masyarakat bawah dan tahu semuanya dan nyampe gitu, nyampe dan nggak ada salah paham gitu. Mungkin bagi mereka yang memang kontra dari awal oleh sama Jokowi, apapun sebagus apapun program kerja kalau memang nggak suka ya tetap aja. Ini bagi yang memang yang bagi yang netral lah gitu harus tersampaikan gitu biar nggak semuanya jadi komplain. Itu sih. Tadi terkait pernyataan Pak Aris ya sebenarnya sedikit mungkin Ibu mau iniin apa sih sedikit mungkin menambahkan atau kurang setuju masalah politik masuk ke ranah pendidikan. Mungkin perlu dibatasi pendidikan yang mana gitu. Karena kalau kita bicara politik, nah kalau hak politik itu kan baru dimiliki seseorang ketika berusia 17 tahun. Kalau misalnya bicara pendidikan tingkat tinggi dalam hal ini kuliah kayak gitu ya universitas oke lah gitu. Tapi kalau untuk SMA menurutnya Ibu you need to learn about politics gitu loh. Kalian perlu belajar tentang politik. Tapi kalau politik itu masuk ke sini nggak dulu. Menurut Ibu, masuk ke sekolah itu nggak dulu. Tapi kalian perlu belajar tentang teori-teorinya secara dasar aja deh. Hal sederhananya aja. Kenapa? Ini tadi mereka kalian ini kan biasanya SMA ini adalah banyak calon-calon pemilih pemula. Ya, benar. Kalau kalian nggak melek politik, akan lebih mudah kalian diadu domba, dihasut, menerima informasi sesat, riskan sekali. Makanya kenapa menurutnya Ibu perlu nih kalian usia-usia segini nih belajar tentang politik, tapi yang dasar aja, yang simple, yang memang bisa diterapin ketika untuk kita sehari-hari deh gitu. Yang politik itu sebenarnya apa sih? Biar kita nggak buta-buta banget lah dalam mendukung calon kita nanti. Ya, karena dalam politik itu nggak ada kawan, nggak ada lawan. Dalam politik tuh orang bisa jadi kutu loncat sana, loncat sini nggak diterima bisa loncat ke sana, gitu ya. Tapi tadi mau nengahin itu aja sih, maksudnya biar nggak ini. Jadi kalau bicara soal pendidikan kan soalnya nggak cuma. Tapi kalau di SMA sih menurut saya, saya setuju sih. Kenapa? Ya ini kan pemilih pemula, jadi biar nggak tersesat lah, biar tahu juga ya paling ranahnya nggak terlalu tinggi deh, nggak terlalu harus presiden kesini, ya minimal DPR atau DPRD yang akan nanti kita pilih nanti kan entah itu provinsi, entah itu kabupaten, yang akan mau ke kita. Juga, Pak, untuk anak-anak. Ya kan kita guru juga harus ya membatasi mereka ada apa nih pembahasannya, biar nggak nanti ujuk-ujuk ada nanti yang datang nih salah satu paslon dia bawa secara langsung program kerja atau bawa terus mengkritik harus ini pura-pura menampung aspirasi siswa lah tanpa kita batasi. Nah itu yang nanti lebih bahaya gitu. Ada kok salah satu kemarin kejadian yang dimana calon ya udah jadi ginilah sekarang. Terus dia tuh menampung nih semua aspirasi semua aspirasi siswa kata semua masyarakat, terus dia ujuk-ujuk nyalahin sekolah dan sebagainya. Ya. Bahaya dah. Itu. Nah, biar nggak kayak gitu, mereka kan tahu nih sasarannya SMA. Apa nih? Kita biar bisa masuk di SMA. Oh ya, ikutin aja apa mau mereka. Apa mereka minta? Oh, saya minta ini Pak, di sekolah saya harus ada ini. Sekolah saya. Oh ya, siap. Nanti saya akan ngomong ke sekolah, saya akan selidiki sekolah gini. Itu bakal jadi hal yang bumerang untuk kita gitu, untuk masyarakat. Jadi gampang nih giniin siswa gitu aja gitu. Bakal semua calon kan gitu. Tapi gitu. Memang bisa ya Pak Dis. Beda situasi kalau saat itu kan dalam artian dia sudah menjadi seorang wakil gitu ya, entah DPD atau DPR atau DPRD. Jadi ketika dia mengunjungi sekolah itu sah-sah saja. Tetapi kalau misalnya dia dalam artian di sini masih calon, biasanya sangat riskan untuk dikunjungi karena berbagai faktor. Dan karena memang
dunia pendidikannya sangat riskan dimasukin politik. Iya. Sangat riskan. Katakanlah gini, menurut saya, anak-anak usia mereka ini walaupun mereka sudah 17 tahun tapi kematangan dalam berpikir itu belum begitu. Masih labil. Masih labil. Gampang. Jadi ya. kalau bicara soal politik itu kan Rekomendasi. juga perlu bagaimana kematangan kita dalam berpikir, dalam melihat suatu permasalahan, dalam wawasan gitu. Ya, tapi kan itu dah perlunya karena kelabilan mereka ini ya perlu arahan lah. Ya. Oke, di kelas kita dapat PPKN. Gimana sih suara politik? Oke, di kelas kita dapat sosiologi juga, Pak juga sering nyinggung-nyinggung politik. Nah, itu untuk tujuannya apa? Untuk kalian agar bisa berpikir kritis Sebatas gitu. itu aja dulu Pak Ya, menurut saya. Jadi masing-masing guru yang ada kaitannya Ya, itu entah dari nanti PPKN, Ya. sosiologi, sejarah gitu. Itu juga. Kita yang bisa mengarahkan mereka. Tapi kalau untuk misalnya sampai mengundang gitu ya. Ya. Menurut saya nih sampai mengundang bakal calon atau calon gitu kayaknya terlalu riskan juga ke sekolah. Karena kita lembaga pendidikan yang memang anak-anak ini kan memang masih yang dalam sistem semacam wajib belajar yang mereka masih mengikuti kurikulum yang ada. Nah, kalau misalnya mahasiswa itu kan sudah beda lagi. Kenapa makanya namanya mahasiswa? Karena mereka dianggap sudah memiliki cara berpikir setingkat sudah lebih tinggi dibandingkan siswa-siswa sekolah Siswa-siswanya. menengah. Ya, tapi benar. tapi nyatanya juga ada yang Iya. enggak sedemikian kan Iya, mahasiswa waduh, tapi udah mulai yang berdebat. asik gitu kan. Tapi kita nggak tahu juga mau di siswa nih ada yang mungkin berpikir kritis, ada yang memang Iya. Oh, niatnya ada, untuk ke pastinya. politik nih. Ada, Nanti ada. kuliah nyari ilmu politik jadi harus dapat ilmu politik langsung nih dari gini. Mungkin nggak Apa tahu dari- nanti pemerintah kan mungkin Iya. tentu kalau pemerintah melakukan sebuah program kerja tentu politik akan masuk ke dunia pendidikan. Harus ada penelitian juga dulu. Apakah relevan nggak cari yang ada pemerintah? Setuju juga. Mungkin nggak relevan nanti siswanya labil atau mungkin nanti ada juga pernyataan dari pemerintah bahwa oh mungkin sudah cocok nih politik masuk ini karena apa? Mungkin persiapan untuk siswanya yang nanti memilih ilmu politik nanti untuk jadi pencerahan untuk jadi gambaran mungkin. Tapi kalau pemerintah sih harusnya ketika untuk masukkan politik ke dunia pendidikan butuh gini yang panjang, penelitian yang proses, panjang, ya. proses yang panjang, Dan harus ujuk-ujuk. dikaji lagi, nggak Ya harus bisa dikaji di- lagi ya. Udah dari Mm-mm. berdua aja nih udah debat nih, apalagi satu Indonesia, Bener politik banget. masih Beda-beda asik. pikiran ya. Beda pikiran. Sama-sama Udah satu demokrasi ilmu. nih, udah Wilayah politiknya demokrasi. luas. Iya. 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 Tapi Nah, memang gitu ya. nah. Namanya demokrasi kan kita punya beda pendapat ya. Perbedaan Tapi pendapat. bagaimana agar dalam penerapannya ketika debat-debat nih kita tapi setelah ini masih saling rangkul. Iya. Jangan sampai nih bawa masih aja kayak gitu. Jangan sampai apalagi terpecah sampai ya. ya. sampai kayak gitu. Kita di Indonesia. Iya ya. Nggak boleh. Namanya debat tuh biasa ya. Namanya beda pandangan, beda paham itu hal yang biasa. Tapi Iya. jangan sampai itu kemudian merusak relasi kita dengan Yang lain. teman yang lain. Iya. Benar. Nah, tadi kan udah nih pemilu 2024 nih. Nah, menurut Ibu sama Bapak nih, itu sudah sesuai belum? Tadi kan kita bicara konteks tentang di sekolah. Nah, sekarang kita kan sudah lebih luas nih, lebih mendalam. Itu lebih berbahaya tuh. Soalnya di masyarakat. Nah, menurut Ibu itu apakah sudah sesuai belum sebagai guru atau mungkin sebagai pemilih yang akan memilih di pemilu nanti? Kok ada saran Apanya nih ya? gitu? Maksudnya sesuainya ini apanya nih? Sesuai itu Pelaksanaannya. sesuai dengan prinsip demokrasi itu Pelaksanaannya sendiri. Ya, pemilu 2024. pelaksanaannya. Kok ada saran mungkin bisa dikeluarin juga. Ya, mungkin sebagai Kemarin penutup. sih Pak sempat dengar atau sempat baca isu yang di mana salah satu calon dari presiden kita katanya sudah melakukan apa itu namanya ya? Kampanye. Iya, kampanye. Kampanye. Padahal itu kan belum terdaftar di KPU dan belum dirilis bahwa oh ini loh calon gini-gini. Ya. Terus tapi isunya itu itu dipantah langsung oleh calon tersebut gitu. Jadi saya mengatakan bahwa itu bukan kampanye, itu hanya sekedar sebuah kunjungan, hanya sekedar sebuah ya lah sebenarnya alasannya seperti itu. Kampanye Jadi terselubung. ya ya mungkin gitu tapi kan gitu. Jadi Aduh, udah mulai ke sana ya. Enggak bahaya kan? Nggak salah ya. Nggak jadi bahaya, Bapak, untuk pemilu tahun ini itu cukup apa ya rupanya beda lah dengan tahun sebelumnya. Kenapa? Sekarang tahun sebelumnya kan masih ada Pak Jokowi yang sudah menjabat sebelumnya, jangan lagi jadi Asia isunya masih ya tentang agama. Kalau sekarang kan harus calon baru nih, Iya. calon baru yang naik nih nggak ada yang petahana yang mau naik lagi nggak ada nih. Itulah sekarang tahun bebas yang Pak kira bakal banyak isu yang diangkat, Entah banyak isu apa yang akan Ya, dikeluarkan bakal kali dikeluarkan ini lagi. ya. Banyak lagi hoaxnya. pasti Iya. tuh Pak tunggu-tunggu nih
nunggu-nunggu itu dah isu-isu apa nih yang mau diangkat nih, mau dijadikan tarung bebas Sosiologi ya, nih. jadi Sosiologi kan isu fenomena sosial harus kita bahas jelas gitu. Seru banget. Seru banget. Jadi Perdebatan ini seru menurut Pak banget. untuk tahun ini pasti akan cukup ya banyak isu yang bisa kita Pasti nih. jadikan sebuah pembelajaran lah. Sengit lagi pasti Pak. Dari sekarang Pasti. udah mulai sengit kan. Iya. Udah mulai Saling banget. ini kan semua. wih. Sa- Udah bingung. Belum lagi dia nggak terima karena nggak jadiin wakil gitu. Nah, itu aduh. Gak tahu ya, tahu. Banyak drama Banyak banget. pasti lah. Kalau kita bicara pemilu 2024 sebenarnya kok bicara soal demokrasinya udah sesuai nggak sih? Nah kita lihat dari konsep. Ya kan hampir sama tahun lalu. Ya, ya. Ya. Kembali demokrasi itu apa? Ya kembali ke rakyat. Iya. Pemilu tahun 2024 bagaimana jalannya? Ya kembali secara langsung ya. Ya. Kita memilih secara langsung. Berarti semua ditentukan oleh Rakyat. Rakyat. ya. Dari konsep udah sesuai banget kan? Sudah kembali ke tangan rakyat gitu. Cuman memang yang namanya kan kembali yang menjalankan manusia. Ya. Tetap aja pasti ada saja yang mencederai ya, menodai ya dengan cara-cara yang sedikit apa ya bisa dibilang curang. Gue rasa pasti akan tetap ada jalan-jalan seperti itu. Pasti ada, Bu. Nanti pernah dengar istilah serangan fajar? Ya. Kalau seorang pelajar Ya, apa itu? Serangan Apa fajar, itu? Ya, apa serangan itu? di pagi hari biasanya gitu ya. Serangan ini Kayak apa itu? Kayak apa? Ya. Contohnya mungkin. bukan Contohnya. serangan tembak-tembakan ya, Bukan, serangan bukan. amplop biasanya ya. ini cuma apa pengalihan isu ya kata Iya. ganti. Oh. Jadi Ya. serangan amplop biasanya untuk pemilih. Nah ini juga perlu hati-hati untuk pemilih pemula biasanya. Jangan cuma tergiur. Ya kalau kata orang ada sih yang bilang kayak gini. Ibu ingat murid ibu pernah bilang kayak gini. Nggak apa-apa bu, orang saya terima amplopnya aja belum tentu milih dia. Nah itu juga salah. Salah sebenarnya. Aduh, ya. Salah sebenarnya. Kalau bisa jangan ya. Ya, nggak bisa jangan. Jadi dihindari hal-hal yang semacam itu ya. Nanti untuk pemilih ini. Ya. Ya apalagi untuk Angel lebih Ya, ini bakal Angel. milih. Aduh. Bingung banget Jadi bahkan sih. banyak surat nih, ada 5 Banyak surat dong. banyak. Iya, karena- DPRD, ya. DPR RI, DPD, apa lagi ya biasanya? Ada DPR, ada kabupaten. Oh ya, DPR kabupaten, DPR provinsi. Ya, Bingung banget. ya, sama presiden satu. Nggak boleh nggak milih Ya. gitu. Boleh, Boleh. tapi kalau bisa gunakan hak pilihmu. Iya. Kenapa? Kalaupun kenapa? Takutnya nanti suara-suaramu disalahgunakan. Ya, salah Kira-kira satu untuk- sisi juga kalau kamu milih, ya, kalau kamu nggak milih, terus kamu mau milih ini, kamu kalau ada program pemerintah yang bikin kamu nggak setuju, itu nggak boleh kamu protes. Kenapa kamu nggak milih loh gitu? Kamu nggak ada milih. Kamu ada suaramu nggak ada pakai gitu. Oh, Makanya Itu sih secara nasional usahakan ya. minimal Usahakan. jangan sampai golput ya, golongan Ya. putih. Iya. Ya, tetap memilih ya. Ya. Enak Nah ya. mungkin untuk sebagai penutupnya ada yang mungkin Bapak Ibu mau bilang ke pemirsa sampein. sekalian. Ke teman-teman. Ya. Ya, untuk terkait apa nih pemilu? Ya, Iya, atau- iya. ya. Demokrasi, Tentang pemilu. suara demokrasi ini. Silakan. Jadi dari Pak dulu ya. 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 Jadi Pak ingin mengarah ke yang lebih ke sempit, yang lebih sederhana, dari keluarga, kemudian ke pendidikan, lembaga pendidikan, sekolah. Jika kalian para audiens nih, para pendengar, yang kalian ini setiap orang punya hak, punya suara masing-masing. Kalian punya hak masing-masing juga, dan ketika kalian ingin bersuara di keluarga, kalian boleh, tapi pakai logika juga, jangan sampai keluar konteks, jangan sampai keluar batas lah gitu. Jadi kalian juga harus punya punya batasan dengan orang tua. Kalian punya pendapat, punya opini, orang tua juga punya opini, jadikan satu, cari jalan keluarnya. Termasuk di sekolah dengan teman-teman, ketika berdiskusi, ketika memberikan opini, pendapat, ya saling menghargailah satu dengan yang lain. Dan kita ini memang berbeda gitu. Ya. Mungkin itu sedikit dari Ya. Mungkin dari Bu Sama, Mita. hargai suara Oh ya. Yang- Harus. ada di sekitar kalian. Ya. Suara apapun dalam artian suara yang memberikan saran, sekalipun suara yang memberikan kritik. Jangan pernah menutup telinga terhadap kritik. Karena itu bisa jadi untuk membangun kalian. Ya, jangan pernah anti terhadap kritik. Ya. Gitu. ya. Tapi nanti bedakan hinaan sama kritik. Kritik. Ya. Jadi Bully. Bully. Aduh, sudah mengarah ke bully. Beda lah Kalau gitu. kritik kan bahasa tetap kritik boleh dengan catatan dengan bahasa yang Ya, benar. apa ya, ada adabnya ya, ada Nah, etikanya Sama gitu. bersifat membangun mungkin. Iya ya, ya. dan bersifat membangun tentunya itu kritik. Dan terkait dengan pemilu, nah Ibu harapkan kepada ini biasanya pemirsanya anak-anak ya, Ya. banyak ya, siswa ya, SMA mungkin sama SMA. guru. Nah,
dan beberapa guru terutama SMA ya gue bilang. Nah, ini udah mendekati tahun politik. Jadi bijak-bijak kalian nanti ketika apalagi yang sudah memiliki hak pilih ya anak-anak ya. Bijak-bijak kalian dalam menentukan pilihan kalian nanti. Nah, seperti yang tadi sudah dapat kita bahas, hargai pilihan temanmu, hargai pilihanmu, hargai pilihan di sekitarmu. Ya, jangan pernah menjatuhkan pilihan temanmu apabila ingin meninggikan pilihanmu. Ya, intinya siapapun nanti terpilih, karena kembali yang akan merangkul kalian adalah teman kalian. Pastinya. Jangan sampai kalian malah sampai ribut sama teman sendiri ya. Itu aja mungkin dari Ibu ya. Baik. Oke. Nah, jadi tadi kan kita sudah sempat nih berbincang-bincang mengenai suara demokrasi, khususnya di sekitar sekolah ataupun yang lebih mendalam lagi lah di masyarakat. Nah, mungkin tadi kan udah ada disampaikan penutupnya. Nah, mungkin segitu saja dulu dari podcast hari ini. Mungkin apabila dari kami sebagai MC ataupun dari Bapak atau Ibu Guru sebagai narasumber ada kesalahan, kami semua meminta maaf dan sekali lagi sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.